Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kami akan mempresentasikan mengenai bab 2 bahan kajian dari abrasi dengan anggota kelompok. Perkenalkan, saya Nia Kurniati dengan NIM 190331117 dari jurusan Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Iswara Putri dengan NIM 190331139 dari jurusan Fisika. Baiklah, adapun yang akan kita bahas yang pertama yaitu proses terjadi abrasi, yang kedua konsep abrasi, yang ketiga penyebab abrasi, yang keempat karakteristik abrasi, dan kelima alat ukur abrasi. Baiklah, pembahasan pertama yaitu proses terjadi abrasi. Proses terjadinya abrasi karena faktor alam disebabkan oleh angin yang bertiup di atas lautan yang menimbulkan gelombang dan arus laut sehingga mempunyai kekuatan untuk mengikis daerah pantai. Gelombang yang tiba di pantai dapat menggetarkan tanah atau batuan yang lama-kelamaan akan terlepas dari daratan. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan skema arah gelombang laut yang mengikis pantai. Abrasi terjadi ketika angin yang bergerak di laut menimbulkan gelombang dan arus menuju pantai. Arus dan angin tersebut lama-kelamaan menggerus pinggir pantai. Gelombang di sepanjang pantai menggetarkan tanah seperti gempa kecil. Kekuatan gelombang terbesar terjadi pada waktu terjadinya badai sehingga dapat mempercepat terjadinya proses abrasi. Tidak hanya itu, abrasi juga terjadi karena naiknya permukaan air laut di seluruh dunia, karena mencairnya lapisan es di daerah kutub bumi. Pencairan es ini diakibatkan oleh pemanasan global. Pemanasan global ini terjadi karena gas-gas karbon dioksida atau CO2 yang berasal dari asap pabrik maupun dari gas kendaraan bermotor menghalangi keluarnya gelombang panas dari matahari yang dipantulkan oleh bumi. Sehingga panas tersebut akan terperangkap dalam atmosfer bumi sehingga mengakibatkan suhu permukaan bumi meningkat dan membuat es di kutub mencair, dan permukaan air laut akan mengalami peningkatan di seluruh dunia dan menggerus daerah permukaan yang rendah. Ini menjadi bukti bahwa pencemaran lingkungan erat kaitannya dengan abrasi ini. Baiklah, yang kedua yaitu konsep abrasi. Abrasi berasal dari bahasa Latin yaitu abrader atau abrasio yang berarti keributan. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga dengan erosi pantai. Intensitas abrasi tergantung pada konsentrasi kecepatan kekerasan ombak dan massa partikel yang bergerak. Akibat dari abrasi ini adalah pembentukan sebuah tebing yang bisa mencapai beberapa meter hingga puluhan kilometer. Selanjutnya, konsep abrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Muhammad Aris, abrasi juga disebut dengan erosi pantai, yang mana merupakan hilangnya daratan di wilayah pesisir. Adapun penyebabnya adalah arus laut, gelombang, kondisi morfologi, keberadaan vegetasi pantai, dan adanya aktivitas manusia yang bersifat merusak pantai. Yang kedua, menurut Triatmojo, erosi pantai yang merusak kawasan pemukiman dan prasaran kota yang berupa mundurnya garis pantai. Erosi pantai bisa terjadi secara alami oleh serangan gelombang atau karena adanya kegiatan manusia, seperti penebangan hutan, pengambilan karang pantai, pembangunan pelabuhan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, penyebab abrasi. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi. Karena faktor alami disebabkan oleh yang pertama, angin yang bertiup di atas lautan yang menimbulkan gelombang dan arus laut sehingga mempunyai kekuatan untuk mengikis daerah pantai. Yang kedua, proses fragmentasi sedimen yang juga merupakan penyebab abrasi. Karena butiran pasir atau sedimen kasar lambat laun akan mengalami proses fragmentasi menjadi butiran halus yang lebih mudah terbawa oleh arus dan ombak. Yang ketiga yaitu kena tsunami, juga merupakan salah satu faktornya. Rusaknya bibir pantai di perairan Indonesia akibat abrasi itu tidak terlepas dari geologi, kekuatan ombak laut, serta pusaran angin. Selanjutnya, faktor aktivitas manusia. Yang pertama, penambangan pasir.
Penambangan pasir sangat berperan banyak terhadap abrasi pantai, baik di daerah tempat penambangan pasir maupun di daerah sekitarnya, karena terkurasnya pasir laut akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan arah arus laut yang menghantam pantai. Yang kedua, hilangnya vegetasi mangrove atau hutan bakau di pesisir pantai. Yang ketiga, perusakan karang pantai juga merupakan salah satu penyebabnya, karena penggalian karang menyebabkan pertambahan kedalaman perairan dangkal yang semula berfungsi meredam energi gelombang. Akibatnya gelombang sampai ke pantai dengan energi yang cukup besar. Yang keempat yaitu pendirian bangunan yang melewati garis pantai sehingga pasir atau tanah di sekitar pantai menjadi tidak kuat. Selanjutnya, karakteristik abrasi. Yang pertama, karakteristik garis pantai. Karakteristik abrasi yang terjadi di pesisir menghasilkan perubahan luas area serta perubahan ekosistem yang ada di sekitarnya. Yang kedua, karakteristik hidrosenografi, yaitu arus, gelombang, dan pasang surut. Variabel hidrosenografi yang digunakan adalah arus, gelombang, dan pasang surut. Dari hasil hidrosenografi tersebut mendapatkan nilai yang stabil atau tidak terlalu terjadinya perubahan yang drastis di setiap musim peralihan. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi hal tersebut yaitu faktor alam dan manusia. Faktor alam yang mempengaruhi adalah gaya gravitasi bumi, adanya angin, perubahan suhu, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor manusia adalah adanya kegiatan manusia yang dapat menambah atau merubah setiap variabel hidrosenografi. Pembahasan selanjutnya yaitu alat ukur abrasi. Arus di laut merupakan suatu fenomena dinamika air laut yang terjadi setiap hari dan merupakan pencerminan gerakan massa air laut dari suatu tempat ke tempat lain. Fenomena ini berperan sangat penting dalam proses abrasi pantai. Oleh karena itu, dalam mempelajari proses abrasi pantai, pengukuran arah dan kecepatan arus sangat perlu dilakukan. Berbagai cara untuk mengetahui pola arus laut dapat dilakukan mulai dari pemakaian alat-alat sederhana sampai alat-alat yang canggih. Alat ukur arus yang dikenal dengan nama current meter menggunakan teknik pengukuran secara tidak langsung, misalnya melalui jumlah putaran baling-baling dalam satuan waktu, dengan memanfaatkan karakteristik suara maupun medan elektromagnetik dari air laut. Current meter ini dapat dibedakan menurut cara penanganan data yang diukur. Yang pertama yaitu dikenal dengan self-recording current meter, yaitu merekam datanya untuk periode tertentu baik di kertas, film, pita magnetik maupun direkam secara elektronik dengan menggunakan memori chip. Yang kedua dikenal dengan direct reading current meter, yaitu current meter yang langsung menunjukkan data pengukuran pada display. Sedangkan teknik pengukuran arus secara langsung adalah dengan mengukur berapa jauh bergeraknya air per satuan waktu. Teknik ini umumnya menggunakan pelampung atau drop dan pengukurannya dilakukan secara manual. Kita lihat prinsip kerja dari teknik pengukuran tersebut adalah: yang pertama secara mekanik dengan baling-baling. Sistem kerja dari jenis current meter ini berdasarkan pada putaran propeller atau baling-baling yang digerakkan oleh aliran air. Selanjutnya, putaran baling-baling dihubungkan langsung ke roda-roda gigi atau jarum penunjuk angka untuk mencari kecepatannya. Arah arus ditentukan dengan menggunakan kompas penunjuk arah yang terangkai secara mekanik dengan bantuan bola gotri kecil yang akan jatuh ke ruang arah arus melalui kompas penunjuk arah setiap pada putaran baling-baling tertentu. Sebagai contoh adalah alat ukur arus jenis Ekman-Merz current meter. Sedangkan yang tidak berhubungan langsung ke baling-baling yaitu dengan menggunakan sistem coupling magnetik. Biasanya menggunakan sistem ini adalah alat ukur arus jenis recording yang hasil rekamannya dapat berupa kertas grafik. Sebagai contoh adalah Ono current meter. Dapat juga berupa rekaman pita magnetik seperti current meter Andira. Ada juga yang menggunakan sistem coupling magnetik yang terangkai langsung ke display. Sebagai contoh adalah direct reading current meter CM2. Untuk pengukuran arus kuat maupun arus lemah dapat dibedakan dari jenis kalibrasi baling-balingnya. Yang kedua yaitu akustik. Pengukuran arus jenis ini mirip dengan sistem kerja echo sounder, tetapi yang dimanfaatkan adalah perubahan frekuensi suara yang dipantulkan balik ke alat akibat gerakan partikel air. Alat ukur ini dikenal dengan nama acoustic Doppler current meter profiler atau
ADCP yang dapat dipasang baik di kapal maupun di dalam air dengan teknik tambatan. Yang diukur dari alat ini adalah kecepatan dan komponen arus arah timur barat, utara selatan, dan atas bawah, sehingga dari hasil komponen tersebut dapat ditentukan arahnya. Dengan hanya satu alat ukur ADCP ini dapat diperoleh informasi tentang arus hingga 128 kedalaman sekaligus hanya dalam beberapa menit. Pengukuran langsung. Banyak kegiatan penelitian tidak memerlukan data arus yang sangat detail seperti yang dihasilkan oleh alat-alat ukur canggih. Gambaran umum pola sirkulasi suatu tempat dalam penelitian inventarisasi biologi misalnya dapat diperoleh dengan metode yang mudah dan murah seperti Carenbrock. Penelitian menggunakan Carenbrock telah sering dilakukan misalnya di Teluk Ambon. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai mitigasi bencana abrasi. Dapat dilakukan dengan yang pertama metode mekanik, merupakan teknik yang digunakan berupa penahan abrasi. Adapun penahan abrasinya terdiri dari yang pertama penyusunan batuan kapur, yang kedua penahan abrasi dengan batuan andesit. Strategi mitigasi dengan penataan batuan andesit kebanyakan dilakukan pada kawasan pantai yang memiliki tipologi pantai berpasir. Yang ketiga dengan talut. Bangunan struktural berupa talut cenderung lebih resisten terhadap hantaman ombak. Yang keempat, buis. Pemasangan buis dilakukan dengan cara menggali sedikit tanah pada kawasan pesisir dan buis ditanam pada lubang hasil galian. Buis yang berlubang diisi dengan tanah yang berfungsi sebagai beban, sehingga tidak mudah roboh tersapu ombak. Yang kelima yaitu menggunakan karung pasir. Penggunaan karung pasir jarang dijumpai karena tidak terlalu efektif dalam menahan abrasi. Yang keenam yaitu bangunan pantai model kubus. Penahan pantai model kubus biasanya diletakkan agak menjorok ke arah laut dengan tujuan untuk mencegah ombak yang akan menghantam kawasan pesisir. Yang kedua yaitu metode vegetatif, berupa penanaman yang pertama cemara udang. Metode vegetatif dengan menggunakan cemara udang biasanya dikombinasikan dengan penanaman tanaman sisipan seperti rumput. Tanaman sisipan ini berfungsi untuk mengurangi erosi percik yang disebabkan oleh hujan dan menahan bahan taman ombak sehingga tidak mengikis tanah permukaan. Aplikasi metode vegetatif dengan penanaman cemara udang lebih efektif dilakukan pada pantai yang memiliki tipologi pantai berpasir. Tanaman lainnya yang dapat menahan abrasi adalah tanaman mangrove. Tanaman mangrove biasanya dikembangkan pada pantai dengan tipologi pantai berlumpur. Kawasan pantai berlumpur yang ditumbuhi oleh tanaman mangrove merupakan habitat beberapa jenis burung dan ikan. Mangrove dapat menahan abrasi pada kawasan pesisir dengan akar mangrove yang memiliki cabang banyak serta dapat menampung sedimen dari kawasan hulu. Keberadaan mangrove juga dapat menjadi penghalang dari terjadinya erosi angin. Yang ketiga yaitu metode campuran, dilakukan dengan penanaman pohon beserta bangunan penahan abrasi. Salah satu bangunan penahan abrasi yang dibangun berupa buis dan talut. Beberapa buis ditata kemudian dilakukan pengecoran untuk memperkuat struktur bangunan. Metode campuran dianggap efektif dilakukan karena mempertimbangkan faktor usia bangunan penahan abrasi, sekaligus menerapkan efektivitas tanaman dalam pengurangan risiko abrasi. Jenis vegetasi yang ditanam di sepanjang pantai dapat berupa cemara udang dan ketapang. Penerapan metode campuran akan lebih mudah dilakukan apabila melakukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya abrasi di Pantai Padang. Kecepatan abrasi dapat diukur setelah substrat atau fraksi sedimen yang terabrasi diketahui. Menurut Junaidi dalam Suarsono et al. 2011, kecepatan abrasi dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. V sama dengan M per A dikali Rho per T, di mana V merupakan kecepatan abrasi, M merupakan massa substrat terabrasi, A merupakan luas permukaan yang terkena benturan gelombang, Rho merupakan densitas substrat yang terabrasi, T merupakan waktu. Karakteristik Pantai Padang, Kota Padang yaitu pantai terbuka berbentuk horizontal, tidak memiliki lekukan, dan pantai landai berpasir dengan endapan pasir halus hingga kasar berwarna kuning kecoklatan hingga keabu-abuan. Penyebab utama dari proses abrasi Pantai Padang, Kota Padang adalah
arus dan gelombang laut yang besar yang ditandai dengan besarnya nilai dari masing-masing karakteristik gelombang dan arus, sehingga pantai mudah terabrasi. Kecepatan abrasi Pantai Padang Kota Padang berkisar antara 0,24 sampai 0,36 meter per tahun. Sedangkan berdasarkan hasil overlay citra, hasil digitasi peta periode tahun 1990 sampai 2010 yaitu berkisar antara 2,0 sampai 3,4 meter atau 0,10 sampai 0,17 meter per tahun. Energi gelombang, kecepatan arus, dan ukuran diameter rata-rata sedimen pantai merupakan parameter atau faktor alam yang dapat menentukan besar kecilnya kecepatan abrasi yang terjadi. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.